Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Ramadi dengan NIM 2202310011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal praktikum yang diberikan oleh asisten praktikum, yang mana pada video kali ini terdapat beberapa tambahan dari video sebelumnya, yaitu pembuatan CRUD operator sistem, yang mana pada video sebelumnya tidak ada fitur operator sistem. Kemudian dashboard dinamis. Dashboard dinamis di sini sendiri mengalami beberapa perubahan karena templatingnya berubah mengikuti templating yang diberikan oleh asisten praktikum. Kemudian untuk dashboard dinamis sendiri juga telah berubah mengikuti dengan templating yang juga telah disediakan oleh asisten praktikum. Langsung saja kepada codingnya. Pada menu header, untuk soal pertama terlebih dahulu, yaitu menambahkan tabel operator sistem dengan ketentuan yang telah ditentukan, yaitu ID operator, nama operator, email operator, password operator, dan juga last login di sini. Nah, pada item ini sudah saya kerjakan. Kemudian untuk masuk ke soal latihan kedua, yaitu soal nomor 2, dashboard dinamis. Untuk dashboard dinamis sendiri, saya melakukan sedikit perubahan pada header.php, yang mana pada header.php saya menambahkan otomatis.js di sini. Pada header.php saya meletakkan yang namanya JavaScript, pemanggilan JavaScript otomatis.js, karena semua JavaScript tambahan yang telah saya buat saya masukkan ke dalam file javascript.js di sini. Untuk yang dimaksud yaitu ketika kita klik data jurusan, maka dashboardnya juga akan berubah sesuai dengan sidebar yang telah kita klik. Nah, untuk sidebar yang lain juga mengikuti nama dari sidebar tersebut. Nah, pada sidebar pada kasus tersebut saya menggunakan seleksi kondisi, yang mana jika kita pada saat ini current feed ini berada pada data mahasiswa, nantinya dashboard title akan berubah menjadi mahasiswa. Sedangkan ketika kita masuk ke data jurusan, maka dashboard title-nya akan berubah menjadi jurusan. Hal tersebut juga diikuti dengan page yang lainnya. Kemudian untuk soal berikutnya, yaitu kita diminta untuk membuat form login mengikuti form login yang sudah disediakan oleh asisten praktikum pada templating yang telah diberikan. Nah, yang mana pada soal ini kita diminta untuk memanfaatkan session berupa pemanggilan nama sesuai dengan nama login yang masuk atau nama yang login pada website kita. Nah, kemudian di sini juga terdapat pembatasan, yang mana pembatasan ini dilakukan untuk ketika kita mengakses website kita, maka kita tidak langsung masuk ke dashboard. Artinya kita harus masuk ke login.php terlebih dahulu sebelum dashboard. Nah, kita contohkan langsung di sini. Misal kita langsung masuk ke host CRUD praktikum, maka kita diminta untuk login terlebih dahulu. Nah, ketika kita paksa index.php, nah maka tetap akan masuk ke form loginnya. Kemudian untuk form login kita sudah buat mengikuti arahan yang diberikan oleh asisten praktikum. Nah, pada soal yang ini session saya telah membuatnya. Ketika kita masukkan
memasukkan email dari ambutan@gmail.com, maka nama Taufik akan dipanggil di sana. Kemudian ketika kita memasukkan ke admin@gmail.com, maka admin yang akan dipanggil. Nah, admin yang akan tampil pada sessionnya. Nah, kemudian untuk dashboard dinamis, saya menggunakan pemanggilan. Saya melakukan pemanggilan yang namanya jumlah jurusan di sini. Artinya ketika kita memasukkan jurusan baru, nantinya jumlah jurusan akan berubah. Misal di sini 4. Ketika kita ubah data jurusan dengan menghapus satu saja, maka pada dashboardnya akan juga dinamis. Artinya dia akan berubah menjadi 3. Nah, untuk poin ini saya rasa sudah saya terapkan pada video sebelumnya, sehingga tidak saya jelaskan banyak karena hal tersebut cukup memakan waktu bagi saya. Nah, kemudian untuk headernya sendiri, karena tadi menggunakan form login terlebih dahulu, maka pada header terdapat pembatasan yaitu session start. Ketika kita masuk, nantinya akan diarahkan ke login.php. Nah, pada login.php nantinya ada seleksi kondisi ketika login.php melakukan checking, dia akan melakukan cek penyamaan data yang ada pada database menggunakan session di sini. Nah, pada form ini nantinya ketika database yang ketika form yang diinputkan sama dengan isi dari database, maka dia akan mengarahkan ke index.php. Sedangkan ketika tidak sama, maka dia akan mengarahkan untuk login kembali. Misal ketika kita logout, nah kita buat saja terserah. Nah, dia akan masuk ke login.php kembali dengan menampilkan error email atau password salah. Namun ketika kita masukkan email yang benar, maka dia akan masuk ke halaman dashboard menyesuaikan, dan juga ini akan berubah menjadi dinamis. Nah, untuk poin ini saya rasa saya sudah kerjakan, dan juga untuk yang latihan praktikum ini sudah saya juga kerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.